Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Siti Lestari dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020. Kali ini saya akan membahas tentang metode payback period. Yang pertama adalah pengertian payback period. Payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Pengertian payback period menurut Dian Wijayanto adalah periode yang diperlukan untuk menutup kembali pengeluaran investasi, sedangkan Bambang Rianto menyebutkan bahwa payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas neto. Yang kedua adalah kegunaan payback period. Dalam hal ini, investor atau pengusaha sering menggunakan payback period sebagai penentu dalam mengambil keputusan investasi, yaitu keputusan yang menentukan apakah akan menginvestasikan modalnya ke dalam suatu proyek atau tidak. Suatu proyek yang periode pengembaliannya sangat lama tentunya kurang menarik bagi sebagian besar investor. Terdapat beberapa kelebihan dalam metode penilaian investasi dengan payback period ini. Di antaranya yaitu rumus payback period mudah dipahami dan digunakan dengan perhitungan sederhana untuk mengukur resiko investasi sederhana. Yang kedua, payback period bisa membantu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan kembali modal yang sudah digunakan. Yang ketiga, dapat membandingkan dua proyek sekaligus menggunakan perhitungan payback period. Dengan hasil proyek yang memiliki payback period lebih lama, berarti bukan pilihan yang lebih baik. Selain ada kelebihan, payback period juga terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu tidak memperhatikan time value of money, sedangkan cash flow pada waktu yang akan datang apabila dinilai dari sekarang, maka akan berbeda. Yang kedua, lebih mementingkan pada pengembalian nilai investasi daripada aspek laba dalam waktu umur investasi, sehingga cash flow sesudah umur payback period tidak diperhatikan. Yang ketiga, tidak memperhatikan variasi besar kecilnya cash flow tiap tahun, apakah semakin meningkat atau menurun atau stabil. Nah, untuk mengatasi salah satu kelemahan pada metode payback period, yaitu tidak memperhatikan time value of money, maka timbul metode discount payback period. Metode ini menghitung time value of money terhadap proses yang akan didapat pada waktu yang akan datang, sehingga periode waktu pengumpulan kembali dana yang diinvestasikan didasarkan pada proses yang sudah didiskonto. Selanjutnya adalah rumus payback period. Payback period dapat dihitung dengan cara membagikan nilai investasi dengan aliran kas masuk bersih yang masuk per tahun. Nah, rumus ini mengasumsikan bahwa besarnya kas masuk bersih adalah sama pada setiap periode atau sama pada setiap tahunnya. Berbeda dengan cara perhitungan payback period pada saat arus kas yang dimiliki perusahaan berbeda, maka rumusnya adalah N plus A dibagi B dikali 1 tahun. N adalah syarat periode pengembalian modal investasi, A adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun terakhir, B adalah jumlah kas pada tahun setelah tahun kumulatif arus kas berjalan. Nah, yang selanjutnya kita akan menghitung payback period dalam studi kasus pada usaha apotek sehat dengan investasi awal 777 juta rupiah dan hasil kas bersih yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Pada tahun 2014 yaitu 168.960.000, pada tahun 2015 yaitu 215.488.200,
Tahun 2016 284.411.100. Tahun 2017 345.322.650. Tahun 2018 404.081.715. Dari data di atas, maka perhitungan payback period adalah sebagai berikut. Dari nilai investasi sebesar 108.140.700 dibagi dengan kas masuk bersih yaitu 345.322.650, maka hasil perhitungan payback period usaha apotek Sahabat Sehat adalah 3 tahun 3,8 bulan, yaitu lebih kecil daripada umur ekonomis 5 tahun, sehingga proyek ini bisa diterima. Apabila perhitungan time value of money atau faktor diskonto 12%, maka payback period usaha apotek Sahabat Sehat adalah sebagai berikut. Proses dengan diskonto pada tahun 2014 yaitu 150.881.280, tahun 2015 171.744.095, tahun 2016 202.500.703, tahun 2017 209.625.205, tahun 2018 229.114.332. Maka perhitungan payback period adalah sebagai berikut. Nilai investasi yaitu 32.248.716 dibagi 229.114.332, maka hasil perhitungan payback period usaha apotek Sahabat Sehat yang memberlakukan diskonto adalah 4 tahun 1,7 bulan lebih kecil daripada umur ekonomis 5 tahun, sehingga proyek ini bisa diterima. Nah, untuk contoh lainnya yaitu contoh perhitungan payback period dengan arus kas yang sama. Misalnya, sebuah manajemen pada perusahaan PT ABC sedang melakukan pertimbangan untuk membeli alat produksi pada komponen elektronika. Dengan adanya pembelian mesin produksi berharga 250 juta, maka keuntungan bersih yang bisa diperoleh dari adanya pertambahan mesin tersebut adalah 70 juta per tahunnya. Lantas, berapakah payback period untuk mesin tersebut? Diketahui bahwa nilai investasi adalah 250 juta dan kas masuk bersih adalah 70 juta, yaitu 250 juta dibagi 70 juta adalah 3,57 tahun. Berdasarkan perhitungan di atas, maka payback period pengembalian modal untuk suatu mesin periode produksi adalah 3,57 tahun. Nah, untuk contoh lainnya yaitu terdapat suatu usulan proyek investasi dengan senilai 600 juta rupiah, umur ekonomis 5 tahun, syarat periode pengembaliannya 2 tahun, dan arus kas per tahunnya adalah yang pertama 300 juta, tahun kedua 250 juta, tahun ketiga 200 juta, tahun keempat 150 juta, tahun kelima 100 juta. Maka diketahui bahwa arus kas setiap periode atau per tahunnya tidak sama, sehingga untuk menghitung payback period dari contoh tersebut bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Pada tahun pertama adalah 300 juta dan tahun kedua 250 juta yang akan menjadi 550 juta karena ditambahkan dengan jumlah pada tahun pertama, dan begitu pula sampai pada tahun kelima yang senilai dengan 1 miliar. Nah, jadi perhitungan payback periodnya adalah N ditambah dalam kurung A dibagi B dalam
tutup kurung dikali 1 tahun. Jadi payback periodnya adalah 2,25 tahun. Dari contoh perhitungan payback period di atas, dapat diketahui periode pengembalian modal yaitu sebesar 2 tahun lebih 3 bulan. Nah, mungkin segitu saja penjelasan tentang payback period dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.